Barang siapa menghormati bapaknya, memulihkan dosanya. Siapa memuliakan ibunya, serupa dengan orang yang mengumpulkan harta. Rumah tangga anak dikukuhkan oleh berkat bapa, tetapi dasar-dasarnya dicabut oleh kutuk ibu. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-144 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara, kebetulan ketika saya bikin video ini, kita semua dalam keadaan libur. Selamat Hari Raya Waisak untuk saudara-saudara yang beragama Buddha. Semoga Anda menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup Anda semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya boleh bertanya kepada Anda, apakah orang tua Anda masih ada? Coba silakan tulis di kolom komen, siapa yang masih punya orang tua lengkap? Tulis di kolom komen. Saya Romo, usia mereka berapa coba sekarang? Atau siapa yang orang tuanya sudah tidak lengkap lagi? Tinggal papa atau tinggal bapak, tinggal ibu atau tinggal mama, saudara-saudara. Kemudian siapa yang tidak punya sama sekali? Kedua-duanya sudah pulang ke rumah bapa. Saudara-saudaraku, berbahagialah kita yang masih punya orang tua. 2 ataupun 1, orang tua tunggal. Sayangi mereka selagi kita bisa. Nah, saudara-saudara, selain kita memiliki orang tua, ternyata banyak dari kita yang sudah menjadi orang tua. Bahkan sudah jadi oma opa. Ayo ngaku, siapa yang sudah punya anak-anak, siapa yang sudah jadi oma atau opa. Coba sekalian ngaku di sini. Berapa cucunya? Ayo, jangan kayak lagunya Anggun C. Sasmi ya. Mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya segudang. Saudara-saudaraku, Anda pasti setuju sama saya, yang namanya orang tua adalah berkat buat anak-anak, yang namanya anak-anak atau cucu adalah berkat buat orang tuanya. Setuju? Setuju Romo. Itu idealnya. Itu keluarga yang sempurna. Bagaimana masing-masing anggota melihat yang lain, anggota keluarga yang lain adalah berkat dalam kehidupannya. Bukan tidak bisa disamakan dengan berkat misalnya dapat gaji 1 bulan, dapat THR, bisa jalan-jalan ke Bali, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Berkat orang tua atau berkat anak itu jauh lebih daripada itu semua. Betul? Betul Romo. Maka gak heran bagi orang tua kadang-kadang anak-anak adalah segala-galanya. Apapun juga akan dibela, apapun akan diperjuangkan. Betul? Mau jadi malu Romo. Iya, orang tua itu akan melakukan apapun untuk anak sampai akhir hidup mereka. Coba kita koreksi sebagai orang tua, apakah kita bisa mengamini kata-kata itu? Ya Romo, saya masih setengah-setengah Romo jadi orang tua. Kadang saya lihat anak-anak jadi beban buat saya. Kadang kalau mikirin anak-anak saya jadi pusing Romo. Dengan kalau mereka berantem lah, kalau mereka ribut di rumah lah, waktu mereka rengek-rengek minta beliin mainan lah, belum lagi nanti biaya sekolah, kalau mereka lagi sakit dan lain sebagainya. Saudara-saudara terkasih, jadikanlah anak-anak Anda sebagai berkat. Berkat istimewa yang mungkin Anda belum lihat sekarang, belum mengalaminya. Sekarang tuh kayaknya beban banyak banget pengeluarannya. Tapi lihatlah hidup kita jauh lebih luas lagi. Kalau tidak hari ini, mungkin besok, mungkin nanti anak-anak ini akan menjadi berkat. Kalau orang tua menjadikan anak-anaknya beban, nanti anak-anak pasti akan merasa bukan. Ketika keadaan nanti terbalik, orang tua sudah menjadi renta, anak-anak yang cari nafkah, sudah bisa ditebak apa yang akan terjadi. Anak-anak ini juga akan menjadikan beban melihat orang tuanya. Kenapa orang tuaku ini kok nyusahin, sakit mulu, nggak cerewet gitu, ngatur-ngatur dan lain sebagainya. Maka dari itu, entah dari mana dimulainya, entah dari
orang tua dulu melihat anak sebagai berkat atau anak dulu melihat orang tuanya sebagai berkat? Silakan saudara-saudara, masing-masing dari kita. Jangan tunggu yang lain. Kalau kita tunggu, kapan nih orang tuaku akan melihat aku sebagai berkat? Mungkin gak akan pernah. Ataupun sebaliknya, kapan nih anak-anakku melihat aku sebagai berkat? Mungkin juga tidak akan pernah. Kalau saling menunggu, maka hadirkanlah berkat buat anggota keluarga. Saudara-saudara, saya akan mengajak Anda untuk menyimak sekali lagi kitab Sirach bab 3. Kitab Sirach ada di kitab Deuterokanonika, saudara-saudara. Silakan Anda cari di bagian tengah kitab suci kita, yang Deuterokanonika, di situ ada kitab Sirach. Sirach bab 3 ini sungguh-sungguh menjadi inspirasi buat kita. Kenapa saya angkat relasi anak dan orang tua ya? Dan juga cucu. Jadi kemarin saya nonton film yang lagi viral itu, yaitu How to Get 1 Million Before the Grandma Dies. Bagaimana memperoleh 1 juta baht Thailand sebelum neneknya meninggal. Film ini ya, kan lagi viral di mana-mana tuh. Saya sudah nonton sejak 2 minggu lalu sih. Saya pikir film biasa, cuma film bagus doang. Ternyata itu relate banget sama saya. So panjang film saya nangis. Gara-gara wajah omanya itu mirip sama oma saya. Jadi dikisahkan tanpa ini bocoran film, bukan spoiler. Tetapi dari film itu saya sadar, orang tua punya pergulatannya sendiri. Entah hidupnya, entah pasangannya, entah sama keluarganya. Dan juga ditambah lagi orang tua punya problem dengan anaknya, menantunya, dan cucunya. Jadi di sini saya bisa melihat ternyata orang tua itu jangan dilihat cuma satu pribadi saja. Oh dia itu nyenengin, dia itu murah hati, dia itu nyebelin, dia itu sakit-sakitan. Cobalah lihat orang tua kita, bagaimana sejarah hidupnya. Mereka sampai seperti ini di usia 60, 70, 80 gitu ya. Entah keras, entah diktator, entah gampang ngambek, entah apapun itu. Entah pilih kasih menurut kita. Tapi coba lihat bagaimana dia diperlakukan oleh orang tuanya. Bagaimana dia diperlakukan oleh kakak-kakak adiknya. Bagaimana dia diperlakukan oleh suaminya. Entah masih ada atau sudah nggak ada. Dari situ kita bisa akan memahami kenapa hari ini, saat ini dia demikian. Orang tua kita yang penuh kasih, penuh cinta, penuh perhatian, sampai hari ini bisa dipastikan dulu sekali dia diperlakukan dengan hal yang sama dengan orang-orang yang tadi saya sebut itu. Bagaimana dia merasakan kebahagiaan. Dia akan menghadirkan pancaran kebahagiaan di masa tuanya. Sebab kalau enggak saudara-saudara, kita sungguh tidak adil. Kita orang-orang zaman sekarang dengan teknologi maju, dengan ilmu pengetahuan, dengan segala macam kecakapan kita menilai produk-produk lama ini. Kita tidak menilai produk orang tua kita ketika dia masih muda, ketika dia di puncak usianya, ketika dia masih berjaya. Tapi kita menilai dia ketika dia sudah banyak kehilangan. Yang tertinggal hanyalah luka demi luka yang belum diselesaikan. Nah, misalnya ya, kalau orang tua kita tuh pilih kasih, harap dilihat bahwa setiap orang tua, buat orang tua, anak adalah segalanya, anak adalah istimewa bagi mereka. Siapapun itu, punya anak 5, kita pikir, oh mama cuma sayang sama anak kelima doang misalnya, sama si bontot. Punya anak 2, mama papa cuma sayang sama anak paling gede aja. Atau mama papa sayang cuma anak laki-laki saja. Coba perhatikan, bagi mereka sebetulnya sayang mereka nggak bisa mengungkapkan perasaan mereka, pergulatan mereka, masa lalu mereka, luka-luka mereka juga. Sehingga yang keluar itu akhirnya ya jadi pilih kasih jatuhnya. Padahal di mata mereka semuanya sama. Dalam benak mereka, dalam hati mereka, semua anak-anak mereka lahir dari cinta mereka itu sama.
Tapi dalam prakteknya memang orang tua akan melihat seringkali dari tampak yang di depan mata ya. Orang tua akan sayang sama anak yang sukses. Orang tua cuma memberikan terbaik buat anak-anak kesayangannya, anak laki-lakinya saja. Padahal ada lapisan lebih bawah lagi dalam pikiran orang tua adalah kepada siapa orang tua ini prihatin. Kepada anak-anak yang nomor berapa. Kepada anak-anak yang nasibnya bagaimana. Disitulah letak keprihatinan orang tua dan biasanya paling dikasihi. Si anak yang ini karena dia nggak menikah. Anak yang ini karena dia dicerai suaminya misalnya. Anak yang ini karena ya udah nggak punya istri lagi misalnya. Kepada mereka lah orang tua paling banyak berpikir, paling banyak mendoakan. Meskipun sekali lagi ya, tampak aslinya, tampak konkretnya itu ya kepada anak yang paling kaya gitu ya. Tetapi sesungguhnya jauh di dalam hati mereka tidak. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, kuncinya sebagai anak, siapa yang lebih muda, lebih jernih berpikir, lebih punya potensi untuk mengolah, bahkan untuk mengobati. Karena kalau udah sepanjang misalnya 50 tahun orang tua kita dengan luka-luka itu, mungkin mau diobati kayak apapun udah susah. Karena dokter mungkin bilang penyakitnya udah terlambat untuk diobati. Tetapi kuncinya ada di dalam anak-anak yang usianya lebih muda, lebih banyak belajar. Nah, poin yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah pada akhirnya apapun konflik, apapun luka, apapun pengalaman-pengalaman pahit yang pernah dialami oleh orang tua maupun anak, pada akhirnya masing-masing pihak ini harus saling belajar, membuka diri, belajar untuk memahami dan saling mengerti. Meluruskan yang masih salah paham. Memancarkan apa yang sesungguhnya terjadi. Karena apa? Kalau kita tidak pernah belajar, sayang saudara-saudara, hubungan keluarga yang suci, yang murni, pada akhirnya harus berakhir dengan penuh dengan kepahitan. Maka masing-masing pihak harus saling belajar. Antar anak, orang tua dengan anak, suami dan istri, oma dan opa ini harus saling belajar dari pengalaman-pengalaman hidup. Jangan sampai ketika mereka sudah tidak ada di antara kita, kita baru nyesel. Kita baru, ya ampun, ternyata begini, selama ini aku salah paham. Saudara-saudara, jangan tunda. Kita seringkali dengan kesibukan kita menunda. Ternyata nanti salah satu dari mereka nggak ada, kita baru menyesali dan terlambat. Maka dari itu saudara-saudara, kitab Sirach bab 3 menjadi sebuah pintu masuk. Bagaimana setiap anak belajar. Tidak pernah berhenti untuk belajar mengasihi orang tuanya. Apalagi ketika orang tua sudah menjadi tua, sudah menjadi renta dan tidak berdaya. Sirach bab 3 menuliskan begini. Anak-anakku, dengarkanlah aku bapamu, dan hendaklah berlaku sesuai dengan apa yang kamu dengar, supaya selamat. Ketika anak-anak masih kecil, masih balita, apakah mereka termasuk orang-orang yang mudah mendengar? Enggak, Romo. Sulit. Mereka tuh susah fokus, mereka susah konsentrasi, mereka sulit mendengar, apalagi omongan orang tuanya yang berulang. Sampai mereka tidak menangkap kebenaran, nilai di balik kata-kata orang tuanya ini. Maka betul yang tadi saya katakan, setiap anak harus belajar terus. Memang Tuhan telah memuliakan bapa pada anak-anaknya, dan hak ibu atas para anak-anaknya diteguhkannya. Di sini kitab Sirach menggarisbawahi bahwa kebanggaan orang tua adalah anak-anak. Siapa lagi yang mau dibanggakan kalau bukan anak? Apakah anak tetangga? Apakah anak orang lain? Pasti tidak. Maka menjadi sebuah kepiluan buat orang tua, apakah anak-anaknya ini bisa dibanggakan atau tidak.
Tidak jarang orang tua berbohong kepada temannya, anakku baik-baik aja kok, anakku oke-oke aja kok. Padahal dalam hatinya dia tahu anakku tidak baik-baik aja sekarang. Itu. Barang siapa menghormati bapaknya, memulihkan dosanya. Siapa memuliakan ibunya, serupa dengan orang yang mengumpulkan harta. Saya yakin ini bagi penonton Bible Learning bukan pertama kali Anda mendengar ayat ini. Tetapi mungkin video ini bisa mengingatkan kembali. Barang siapa menghormati bapaknya, memulihkan dosa. Oh iya Romo ya, betul. Kasih itu menutupi segala kekurangan, segala dosa. Maka tindakan kasih yang pertama-tama harus dilakukan oleh seorang anak adalah kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Sebelum dia bisa mengungkapkan kasih kepada orang-orang 1000 orang di luar sana, kasihi dulu orang tuanya. Romo, tapi orang tua saya begini, orang tua saya begitu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa memberikan kasih, menunjukkan kasih kita kepada 1000 orang di luar yang tidak kita kenal. Belum tentu mereka lebih baik daripada orang tua kita. Jelas orang tua kita yang melahirkan kita, yang menghadirkan kita di dunia ini. Kekurangan mereka harus dikasihi dengan bentuk-bentuk yang istimewa, cara-cara yang istimewa pula. Siapa memuliakan ibunya serupa dengan orang yang mengumpulkan harta. Coba mulai sekarang bikin senang ibu Anda. Bikin dia tertawa, bikin dia tersenyum. Pasti rezeki-rezeki Anda akan pulih dengan sendirinya. Coba dulu, tapi ikhlas. Jangan ada udang di balik bakwan ya. Ikhlas, ikhlas, dan ikhlas. Barang siapa menghormati bapaknya, ia sendiri akan mendapatkan kesukaan pada anak-anaknya pula. Dan apabila bersembayang, pasti doanya dikabulkan. Jadi ini perlakuan kita terhadap bapak atau terhadap ibu, terhadap mami, terhadap papi, terhadap mama dan papa kita, orang tua kita ini sangat amat erat hubungannya dengan doa-doa kita dan rezeki-rezeki kita, dengan pengabulan doa. Ayo, mulai sekarang sayangi orang tua kita seperti kita menyayangi diri kita sendiri, lebih dari yang lain. Barang siapa memuliakan bapaknya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan ibunya. Saudara-saudara yang terkasih, beribadah, percaya sama Tuhan, beragama, yang segala macam-macam kita lakukan, tetapi semua akan sia-sia kalau kita tidak memperlakukan orang tua kita dengan baik. Maka mulai sekarang, pulihkan relasi orang tua dengan anak. Kalau Anda sebagai orang tua, lihat rezeki-rezeki anak-anak Anda mungkin lagi seret, mungkin doa-doanya mereka belum terkabul. Coba, sebagai orang tua juga mumpung masih bisa ya, coba kikis rasa ego, kikis rasa mau menang sendiri, hati-hati dengan mulut juga. Jadiin diri Anda berkat buat anak-anak Anda. Sikap, coba meskipun udah berusia bisa berani mengalah. Banyak orang tua saat ini sulit sekali untuk mengalah. Mentang-mentang menang usia, menang umur, menang pengalaman. Seolah-olah yang paling benar. Seringkali memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya akhirnya berantem sendiri. Dikatakan melayani orang tuanya sebagai majikannya. Wow. Romo boro-boro jadi majikan, jadi orang asing Romo di rumah. Malah orang tuanya dijadiin sebagai asisten rumah tangga. Ya sebagai pelengkap saja di rumah. Diomel-omelin Romo saya sama anak-anak saya. Dijadiin beban, digaji sama anak-anaknya seperti menggaji asisten rumah tangga. Makan di porsi-porsiin, dibeda-bedain sama istrinya, sama anak-anaknya. Kadang-kadang ini dirasakan tapi tidak disadari, sehingga menimbulkan luka demi luka. Anakku, hormatilah bapamu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, supaya berkat daripadanya turun atas dirimu. Ini dia yang saya katakan, orang tua berjuanglah menjadi berkat buat anak-anak, demikian juga anak-anak harus menjadi berkat buat orang tuanya. Hormati bapamu, hormati orang tuamu.
Rumah tangga anak dikukuhkan oleh berkat Bapa, tetapi dasar-dasarnya dicabut oleh kutuk ibu. Maka kalau Anda masih punya orang tua, ayah ya, coba minta berkat dari mereka supaya rumah tangga Anda sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Bisa rumah tangga yang harmonis kalau ada berkat Bapa di situ. Dan setiap ibu coba hati-hati kalau ngomel, coba hati-hati kalau ngomelin anak, karena kebahagiaan rumah tangga anak bisa dicabut oleh kutuk ibu. Maka hati-hati, semenjengkelkan apapun anak-anak Anda, jangan sekali-sekali orang tua melayangkan kutuk-kutuk, hal-hal negatif, pikiran negatif kepada mereka. Hati-hati. Jangan membanggakan nista bapamu. Memang nista bapa bukan kehormatan bagi dirimu. Di sini sadar sekali penulis kitab Sirach bahwa tidak semua bapak, Romo, baik-baik aja. Tidak semua orang tua itu sempurna. Tidak semua orang tua itu bisa dengan luar biasa mendidik anak. Kadang-kadang mereka juga punya borok, punya luka, punya kesalahan dan punya dosa. Memang itu bukan kebanggaan buat anak-anak. Sebaliknya, memang nista bapa bukan kehormatan bagi dirimu. Sebaliknya, kemuliaan seseorang terletak dalam menghormati bapaknya. Malu anak ialah ibu ternista. Berapa banyak ibu-ibu harus nahan lapar karena uang dari anaknya tidak cukup misalnya. Dan anaknya seolah-olah ya udah itu jatah orang tua segitu, udah aku nggak bisa lagi misalnya. Dan kalau dipikir-pikir ya kurang lah kalau buat bayar ini bayar itu. Ternista. Akhirnya cuma air mata. Tapi juga saya yakin orang tua itu makin berusia juga nggak banyak maunya. Di sini orang tua juga harus belajar nih. Lihat kemampuan anak berapa. Kemudian, anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya. Jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Jangan sampai bikin orang tua kita sakit hati sama kita sendiri. Sakit hati sama tetangga, coba kita belain. Sakit hati sama yang lain-lain, coba. Asal jangan kita, anak kandungnya sendiri, menyakiti hati bapak ibu kita. Pula kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Orang tua yang pikun, orang tua yang oleh Alzheimer, orang tua yang sudah amnesia mungkin, udah nggak tahu apa-apa, nggak ingat apa-apa lagi, udah nggak bisa apa-apa lagi. Jangan jadi beban. Jangan, nanti berkatnya hilang. Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Saudara-saudara, kalau dosa kita banyak, coba. Cara pemulihannya adalah sayangi orang tua kita lagi. Pada masa pencobaan engkau akan diingat oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air beku yang kena matahari. Serupa penghujat barang siapa meninggalkan bapanya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Saudara-saudara, ini kewajiban anak terhadap orang tua. Saya berdoa semoga tugas kita sebagai anak mungkin berat, mungkin capek, mungkin orang tua menjengkelkan, mungkin orang tua tidak sesuai sama yang kita harapkan. Tapi saudara-saudara, inilah pintu masuk buat kita. Buat kita maupun buat mereka untuk memperoleh kebahagiaan, rasa damai, harmoni dan sukacita dalam keluarga. Saudara-saudara, jangan lupa kasihi orang tua kita, layani mereka sebagai majikan kita. Itulah rahasia berkat-berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam, Tuhan berkati.